Nah, sebenarnya ketika bicara kalibrasi timbangan, Bapak, ini kita menggunakan sebuah standar anak timbangan. Dulu ya, sebelum anak timbangan ini dihapuskan, dari tahun 1889 itu kita punya, Pak, sebuah anak timbangan prototipe dengan ukuran 39 mili. Beratnya 1 kilo, Pak, dengan paduan 90% platinum dan 10% iridium. Prototipe ini, bapaknya dari anak timbangan kita di dunia. Nah, karena berubah terus, anak timbangan ini sekarang digantikan menjadi sebuah konstanta atau sebuah nilai. Itu di bulan Mei ya 2019 sudah diganti akhirnya. Sebelumnya kita pakai prototipe internasional. Nah, dari prototipe internasional atau dari sebuah nilai konstanta itu turun menjadi beberapa kelas alat timbangan. Jadi kalau Bapak mengenal mungkin sekarang definisinya adalah kelas, itu dibuat oleh UML, Pak, Organisasi Internasional Metrologi Legal. Dibuat tuh ada anak timbangan dengan kelas E0, E1, E2, F1 sampai M3. Dibuatlah anak timbangan di aturannya. Nah, masing-masing kelas ini memiliki maksimum persembahyan error atau kita sebut dengan MP. Jadi maksimum persembahyan error. Nah, kalau kita lihat tabelnya seperti ini, Pak. Ini adalah tabel MP atau maksimum persembahyan error. Jadi di sini dikasih tahu tuh, misalnya Bapak punya 1 kilo. Ya, 1 kilo. Misalnya saya coba pakai pointer ya. Oke, misalnya Bapak punya 1 kilo di sini. Berapa MPE-nya? Nah, pertanyaannya satu adalah gini. Kelas apa dia? Waktu Bapak beli misalnya disampaikan sama si supplier, ini kelas F1, Pak. Bapak beli F1. Berarti kesalahannya segini. Nah, 5 miligram. Semua ini satuannya dalam miligram ya, Pak. Di 1 kilo itu 5 miligram. Artinya kesalahannya 5 miligram untuk 1 kilo. 5 miligram itu berapa gram? Nah, tinggal dibagi 1000 ya. Berarti 0,005 kesalahannya tuh. 0 ya, 0,005. Tuh, jadi artinya ini adalah kesalahan dari anak timbangan Bapak yang 1 kilogram. Jadi 0,005 gram. Gitu. Nah, kalau kita mau gunakan alat timbangan ini sebagai kalibrator untuk mengkalibrasi timbangan kita, ada satu syarat. Kesalahan dari alat timbangan ini tidak boleh lebih besar daripada resolusi timbangannya. Gitu ya, tidak boleh lebih besar daripada resolusi timbangannya. Contoh misalnya saya punya contoh nih. Saya punya contoh misalnya saya punya timbangan nih. Timbangan saya kapasitasnya 200 gram, Pak. Terus saya lihat resolusinya nih. Saya lihat resolusinya sekitar 0,01. Nah, ingat. Jadi kuncinya kita harus tahu resolusi, Pak. Misalnya resolusinya saya tahu misalnya di situ 0,01. Oke. Nah, kalau resolusinya 0,1 berarti kita harus menggunakan timbangan yang kesalahannya tidak boleh lebih kecil, tidak boleh lebih besar daripada 0,01 tadi. Tuh, gitu. Ini kita punya timbangan nih, contoh ya. Bapak punya timbangan. Timbangan Bapak resolusinya adalah 0,01. Kalau Bapak mau gunakan alat timbangannya yang 500 gram, misalnya nih, saya mau kalibrasi 500 gram deh. Berarti MPE-nya yang lebih kecil daripada ini, tidak boleh lebih besar.
Misalnya pakai yang mana? Gitu. F2 bisa nggak? F2 itu 7,5 miligram. Artinya kalau 7,2 miligram berapa? Gram. 0,007. Nah, ini bisa. 7,5 bisa dipakai. Tuh. Artinya kalau 7,5 ini berarti kan 0,007. Ya, 0,075 dalam satuan gramnya. Ini kan gram misalnya, ini satuannya gram ya, Bapak-bapak. Jadi artinya boleh menggunakan timbangan yang satuannya yang MPE-nya harus lebih baik begitu. Boleh nggak pakai F1? Boleh banget. F2 aja boleh, apalagi F1. F1 adalah 2,5 miligram. Artinya 0,0025 gram. Begitu, Pak. E2 berapa? E2 0,75, boleh banget. Jadi semakin ke sini, semakin ke atas kelasnya itu semakin bagus, Pak. Semakin ke bawah, kelasnya semakin kasar. Begitu. Jadi cara cari tahunya begitu ya, Pak. Kalau saya mau pakai 2 kilo, boleh nggak? Kelas apa yang saya pakai? Kalau saya pakai 2 kilo, boleh nggak pakai kelas F1? 10 miligram. 10 miligram itu artinya 0,01. Wah, sama dengan ini. Boleh nggak? Nggak boleh. Jadi kalau MPE-nya sama dengan resolusinya tidak boleh. Jadi F1 tidak boleh. Tidak boleh. Maka yang boleh adalah 2 kilo. Itu kelas E2. Yaitu 3 miligram. Yaitu 0,003. Begitu, Pak. Coba kita tes. Saya akan sampaikan. Saya punya timbangan nih. Nah, saya punya timbangan ya. Timbangan saya kapasitasnya 200 gram. Resolusinya sebentar, resolusinya saya punya 200 gram. Resolusinya adalah 0,001 gram. Nah, ini 0,01 gram. Kalau saya mau kalibrasi timbangan saya 200 gram ini, maka saya menggunakan alat timbangan kelas apa? Kalau saya mau gunakan misalnya 100 gram, sebentar, dan 200 gram. Nah, gini. Kalau saya menggunakan 100 gram, kelas apa saya pakai? Kita bahas ya. Menurut Bapak-bapak, ini adalah kelas S1 katanya untuk yang 100 gram. Sedangkan untuk 200 gram kelas E2. Apakah betul? Kita lihat dulu. Nah, 100 gram kan ini ya. Nah, ini 100 gram. Kalau dilihat dari resolusinya 0,001, kita lihat dulu. Apakah S1? S1 ini ya. E2 bisa nggak? F1 bisa nggak? Nah, F2 dulu bisa nggak? Jadi sebelum ke atas, paling atas, ini mahal, Pak. Semakin tinggi kelasnya, anak timbangannya mahal. Nanti Bapak harus beli S1 dong. S1 tuh mahal banget, Pak. Bisa ratusan juta. Ya, maka tanya dulu ini. Apakah kelas M1 bisa? M1 nih, coba dulu yang paling rendah, M1. 5 miligram. 5 miligram. 5 miligram berapa gram? 0,005. Ya kan? 5 miligram ini artinya 0,005 gram. Tuh, ini 5 miligram. Artinya dia kasar. Ya, 0,005 dibagi 1000 aja, Pak. Nah, nggak bisa. Berarti M1 nggak bisa. Karena 5 miligram. Kelas F2 bisa nggak? 1,5 miligram. Artinya dia nilainya adalah, kalau dalam satuan gram ya, dari satuan miligram ke dalam gram.
Apakah 0,0015 bisa mengkalibrasi timbangan yang 0,001? Nggak bisa, masih kasar. Kesalahan dari MP anantima ini masih gede. Tuh, nggak bisa. Berarti ini nggak bisa. Gitu. Nah, sekarang F1. Apakah F1 bisa? Gitu ya. Jadi F1 adalah nilainya dibagi 1000 aja Pak ya, 0,5 bagi 1000 kan dari miligram ke gram. 0, 0, 0, 5. Nah, jadi di sini baru kelihatan nih. Oh, berarti sebenarnya sebelum kita bicara F1 ini bisa. Tuh, ini bisa. Jadi di sini boleh pakai F1. Ini Pak, boleh pakai F1. Boleh pakai E2. Ya, jadi boleh pakai F1, boleh pakai E2, boleh pakai E1. Tapi ini yang murah gitu loh. Jadi nggak perlu yang pakai yang mahal. E1 nggak perlu. Pakai F1 aja cukup kok gitu Pak. Karena harga S1 itu mahal sekali. E2 juga mahal. Nah, ternyata bisa pakai F1. Jadi kalau bunuh semut pakai nuklir gitu ya, kalau pakai S1 tuh ya. Terlalu tinggi gitu Pak. Nah, sekarang untuk yang 200 gram. Yang ini sekarang di atasnya nih. Pakai apa dia? Kalau pakai F2 nggak mungkin. Ini 0,003. Nah, pakai F1 nggak boleh. Karena sama. 1 miligram 0,001. Nggak boleh. Berarti dia boleh pakai E2. Gitu. Jadi dia boleh pakai E2, boleh juga pakai dia E1. Boleh. Tuh. Silakan pilih mana yang lebih murah. Karena timbangannya kan gitu ya. Jadi dia boleh pakai E1, boleh dia pakai E2. Gitu Pak caranya menetapkan alat timbangan untuk proses kalibrasi. Nah, ada 3 cara sebenarnya menetapkan alat timbangan. Ini cara pertama Pak. Cara pertama kita melihat berdasarkan tabel OIML. Jadi agak repot sih pakai cara ini, tapi ini perlu saya informasikan kepada Bapak. Nah, cara kedua adalah sebelum ke cara kedua saya ingin sampaikan. Nah, di dunia ini Pak, penetapan kelas alat timbangan itu sebenarnya pakai OIML, pakai ini. Kelas S1, E2, F1 sampai kelas M3. Tapi sebenarnya ada juga penetapan berdasarkan metode Amerika, ASTM. ASTM itu American Standard gitu ya. Nah, ASTM ini menetapkan berdasarkan kelasnya seperti ini, Pak. 000, 00, 01, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 begitu. Jadi penetapan kelasnya seperti itu. Kelas 000, 00, 1, 2 sampai 7. Itu kalau pakai ASTM. Nah, ini contoh alat timbangan kelas E1 atau E2. Bentuknya seperti ini. Dia bahannya stainless, bagus, harganya mahal gitu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini alat timbangan kelas F1 seperti ini, Pak. F1, F2 nih contohnya ya. Terus nih, contoh alat timbangan kelas M itu seperti ini. Kalau Bapak lihat di pasar-pasar begitu ya, atau di yang agak kasar gitu. Ini kelas M. Gitu, Pak. Terus wah, di sini tempat saya hujan nih, Pak. Wah, semoga jaringan tidak terganggu ya. Kalau putus-putus langsung sampaikan saja, Pak ya, biar nanti saya ganti jaringan. Nah, ada cara lain menetapkan kelasnya dengan cara ini, Pak, metode UKAS. Tuh. Jadi Bapak cari tahu dulu kelasnya kita, kapasitasnya sama resolusinya. Contoh begini, contoh. Misalnya Bapak punya timbangan kapasitasnya sampai dengan 500 gram misalnya nih.
Bapak punya kapasitas ini. Nah, Bapak lihat dulu resolusinya. Berapa resolusinya? Apakah 10 mg? 10 mg itu berarti 0,01 gram. Ya, 0,01 gram. Jadi ini nggak dibagi 1000 ya Pak, dari 1 mg ke dalam gram. 100 mg itu berarti 0,1 gram. Nah, 0,1 gram. Ya. Kalau 1 mg itu berarti 0, berapa ya? 0,01 gitu ya. Jadi ini bicara resolusi ya dalam satuan gramnya. Nah, kalau Bapak ternyata punya timbangan sampai 500 gram dan resolusinya adalah 10 mg atau 0,01 gram, maka anak timbangan yang digunakan adalah F2. Tuh, gitu. Ini lebih mudah, Pak. Sampai sini paham, Pak? Caranya? Jadi kalau ini udah ada tabel gitu Pak ya, biar melihat resolusinya berapa, kita lihat di tabel Pak ya. Betul. Tapi Bapak harus tahu resolusinya dulu, begitu. Contoh misalnya, wah saya di pabrik ini punya nih Pak, anak timbangan kapasitasnya 100 kilo. Nah, 100 kilo. Terus resolusinya berapa? 100 kilo. 100 kilo itu nggak mungkin ada yang resolusi kecil ya, di sini kecil banget nih. Biasanya 100 kilo itu resolusinya 10 gram atau 0,01 kilo. Nah, 0,01 kilo resolusinya. 0,01 kilo. Ada tuh, jadi dia resolusinya 0,01 kilo atau 10 gram. Berarti dia cukup pakai kelas M1 begitu, Pak. Ini cara kedua, lebih mudah. Pak, saya punya nih timbangan sampai 1 ton. Resolusinya 0,1 kilo. Nah, 0,1 kilo ini berapa gram? Konversiin aja dulu. Berarti kalau 0,1 kilo itu sekitar 100 gram. Berarti kelas M2 begitu. Ya, seperti itu caranya ya. Caranya seperti itu. Ini cara kedua, Pak, dalam menetapkan alat timbangan. Nah, cara ketiga, kita lihat ya cara ketiga, itu dengan menggunakan rumus. Contoh gini. Jika perhitungan kita sampai 6.000, maka kelasnya M1. Jika perhitungan kita sampai 30.000, maka kelas kita F2. Jika kita sampai 100.000, maka perhitungan kita adalah kelas F1. Di atas 100.000 itu adalah kelas E2. Gitu ya. Nah, bagaimana cara ngitungnya kapasitas maksimum ini? Jadi rumusnya adalah kapasitas timbangan dibagi dengan daya bacanya atau resolusinya. Jadi kita tahu, tuh contoh, saya punya timbangan 210 gram. Daya bacanya atau resolusinya 0,0001 gram. Nah, tinggal dibagi saja ya Pak ya, kapasitasnya 210 gram dibagi dengan 0,001 gram. Hasilnya adalah 2.100.000. Nah, karena hasilnya 2.100.000, maka maka kelas yang digunakan adalah E2. Tuh, karena nilainya adalah di atas 100.000. Oke? Sampai sini Bapak, ada pertanyaan? Baik.